Pembahasan kita selanjutnya adalah profesi dan peluang usaha pada bidang ketenagalistrikan. Selamat mengikuti pembelajaran. Ruang lingkup pada materi teknopreneurship bidang ketenagalistrikan meliputi pengantar lalu proses bisnis dan profesi bidang ketenagalistrikan. Pada pengantar menjelaskan tentang apa itu sistem tenaga listrik serta teknologi dan isu-isu global. Selanjutnya pada materi proses bisnis dan profesi bidang ketenagalistrikan menjelaskan tentang apa itu proses bisnis dan profesi, kewirausahaan dan peluang bisnis. Pertanyaan pemantik. Apa profesi orang dalam gambar? Berikut ini akan dijelaskan mengenai beberapa profesi yang dibutuhkan bila bekerja pada perusahaan atau kantor. Contohnya adalah 1. Teknisi listrik yang bertanggung jawab atas jalannya perlengkapan dan peralatan listrik di suatu tempat. 2. Teknisi servis yaitu pekerjaan yang berfokus pada perbaikan, misalkan pada perbaikan pompa listrik, perbaikan panel kendali motor, dan lain sebagainya. 3. Mechanical engineering. Di perusahaan terkadang membutuhkan mechanical engineer atau insinyur mekanik dengan berbagai jenis lulusan yaitu teknik mesin, teknik ketenagalistrikan, teknik otomasi, atau lulusan bidang lain. Mesin-mesin di industri sudah menggabungkan antara kemampuan kelistrikan, mesin, serta otomasi. Profesi selanjutnya yang perlu diketahui adalah teknisi alarm kebakaran dan hidran. Di dalam fasilitas bangunan gedung dan industri sering ditemui alarm kebakaran dan hidran yang akan memadamkan kebakaran dengan cara menyemprotkan air secara otomatis. SMK jurusan tenaga listrik dapat beralih ke jurusan ini. Selanjutnya profesi teknisi kantor. Peluang kerja bagi lulusan jurusan teknik elektro diantaranya sebagai pegawai negeri sipil, atau pegawai swasta sebagai teknisi di kantor untuk memelihara kelistrikan dan berbagai peralatan listrik. Semua kantor di Indonesia membutuhkan sumber listrik, sehingga diperlukan tenaga untuk merawat dan memelihara sistem kelistrikan. Selain merawat dan memelihara peralatan produksi yang berhubungan dengan kelistrikan, teknisi di industri juga bekerja dalam tim untuk berhubungan dengan bagian lain dalam menjamin terlaksananya proses produksi. Bidang ketenagalistrikan di bidang industri dapat menempati posisi sebagai engineer, teknisi maupun staf produksi bahkan staf personalia bagian kelistrikan. Peserta didik SMK jurusan teknik tenaga listrik juga dapat bekerja di badan usaha milik negara atau biasa disebut BUMN yang utamanya berhubungan dengan energi dan pertambangan, antara lain PLN, PT Pertamina, PT Indonesia Power, dan juga BUMN lainnya. Khusus pada badan usaha yang bergerak di bidang kelistrikan, maka siswa SMK ketenagalistrikan dapat bekerja pada bagian pembangkit, sistem transmisi, ataupun distribusi tenaga listrik. Lulusan SMK yang telah dibekali berbagai pengetahuan dan keterampilan selama sekolah, maka dapat mengambil sertifikasi yang berhubungan dengan instalasi listrik dan mendirikan Biro Teknik Listrik atau BTL untuk melayani pelanggan yang membutuhkan instalasi listrik. Pekerjaan ini banyak dibutuhkan untuk instalasi baru gedung-gedung, perbaikan ataupun perubahan instalasi listrik, atau pelayanan lain yang berhubungan dengan kelistrikan. Pengusaha bidang listrik ini sangat luas pekerjaannya, di mana ada kebutuhan maka pengusaha ini dapat berperan sebagai pengusaha bidang barang dan jasa. Selanjutnya selain berwirausaha, siswa SMK selama atau setelah lulus dapat mengambil uji kompetensi pada lembaga sertifikasi profesi dan dapat menjadi tenaga bersertifikasi profesi bidang-bidang khusus seperti operator. Peluang kerja lulusan teknik ketenagalistrikan di sektor swasta sangat luas sekali untuk perusahaan yang berkaitan dengan penyedia produk pada bidang ketenagalistrikan seperti penyedia barang dan jasa untuk panel kendali kelistrikan, penyedia jasa instalasi kelistrikan, penyedia jasa perawatan, penyedia jasa perbaikan dan penyedia lainnya. Kontraktor swasta adalah perusahaan jasa konstruksi yang dimiliki oleh swasta bukan pemerintah, biasanya berbentuk PT atau CV sebagai penyedia barang dan jasa. Lulusan SMK secara umum sudah dapat melaksanakan instalasi kelistrikan di rumah tangga, gedung, dan perkantoran. Bekerja mandiri atau mendirikan lapangan kerja ialah pilihan yang sangat relevan bagi lulusan teknik ketenagalistrikan karena mereka dibekali kemampuan guna berhadapan langsung dengan masalah kelistrikan. Tentunya kemampuan tersebut didukung dengan sertifikasi kompetensi yang sesuai.
Berikut adalah tabel kualifikasi okupasi jabatan. Dengan beberapa jabatan dari level 1 sampai dengan level 9. Untuk operator atau pelaksana muda ada pada level 1, lalu operator atau pelaksana madya di level 2, dan operator atau pelaksana utama di level 3. Selanjutnya teknik atau analisis muda pada level 4, teknik atau analisis madya di level 5 dan teknik atau analisis utama di level 6. Yang terakhir adalah ahli muda ada pada level 7, ahli madya pada level 8 dan ahli utama di level 9. Untuk memulai peluang usaha, maka perlu diadakannya analisis mengenai akan dimulainya usaha. Analisis ini digunakan untuk mengetahui baik tidaknya peluang suatu usaha yang akan dijalankan. Analisis tersebut biasa disebut sebagai analisis SWOT yang merupakan kepanjangan dari Strength, Weakness, Opportunities, Threats. Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness, kemudian peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats dalam suatu proyek. Selanjutnya Bapak Ibu bisa membentuk sebanyak 4 kelompok untuk mengerjakan tugas diskusi kelompok. Berikut tugas untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Tugas pertama, pilih salah satu peluang usaha di bidang ketenagalistrikan. Kemudian, tugas kedua, lakukan analisis SWOT untuk mengetahui baik tidaknya peluang suatu usaha yang akan dijalankan. Berikut tabel analisis SWOT untuk didiskusikan oleh masing-masing kelompok. Selanjutnya untuk tugas kelompok 2 dan kelompok 4 mengenai profesi ketenagalistrikan. Mari saling berbagi untuk mengeksplor profesi ketenagalistrikan. Buatlah dokumen dalam Google Doc ataupun Google Slide, kemudian bagikan link atau tautan tersebut untuk siapa saja dapat membuka, dan copy-pastekan di bagian Your Notes Questions. Lakukan pencarian dengan kata kunci pekerjaan lulusan SMK jurusan listrik. Pahami dan isilah pada tabel berikut. Bapak Ibu selamat berdiskusi, semoga sukses dan sehat selalu.